Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas apa sih hubungan matematika dan sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Amelia Reski dengan NPM 22710200078 dari kelas 2C Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan aku membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari, MPD. Oke teman-teman semua, di sini sebelum masuk ke judul yang dimana kita bakal ngebahas hubungan sistem informasi dan juga matematika, kita bakalan cari tahu dulu apa sih sistem informasi dan juga apa sih itu matematika. Jadi teman-teman, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Jadi, sistem informasi itu merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini loh. Hampir semua perusahaan dan perkantoran itu membutuhkan sarjana sistem informasi. Di awal tahun 2005, jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika menjadi salah satu jurusan favorit di perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya universitas, baik universitas negeri maupun universitas swasta, membuka program studi ini. Seiring perkembangan waktu, teknologi juga semakin berkembang dan dibutuhkan seorang dengan keahlian di bidang IT, khususnya teknologi dan juga informasi. Berbanding lurus dengan kehidupan dan kebutuhan di lapangan, peminat dari program studi ini pun menjadi membludak. Diambil dari wikipedia.com, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk operasi dan juga manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan juga teknologi. Apa sih tujuan dari sistem informasi? Jadi, tujuan sistem informasi seperti yang dikutip dalam wikipedia.com adalah untuk mengumpulkan data dan diolah sedemikian rupa agar data tersebut bermanfaat dan bernilai informatif agar data tersebut dapat berguna. Maka, di sini ada 3 pilar yang harus diterapkan, yaitu relevance, timelines, dan juga akurat. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang matematika. Matematika ini diambil dari bahasa Yunani kuno, mathema, yang berarti pengetahuan, pemikiran, pengkajian, dan pembelajaran. Adalah bidang ilmu yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan aritmatika dan teori bilangan, rumus dan struktur terkait aljabar, bangun dan ruang tempat mereka berada disebut geometri, dan besaran serta perubahannya, yaitu kalkulus dan juga analisis. Matematika juga sangat penting di banyak bidang. Yang pertama ada ilmu alam, kedua rekayasa, ketiga kedokteran, keempat keuangan, kelima ada ilmu komputer dan juga ilmu sosial. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas tentang sistem informasi dan juga matematika. Jadi sekarang kita kembali ke judul, yaitu hubungan matematika dan juga sistem informasi. Jadi dari kedua tadi tentang sistem informasi dan juga matematika, bisa kita ambil persamaannya. Jika mempelajari matematika, itu adanya materi yang membahas persamaan logika. Persamaan logika tersebut kan kemudian diterjemahkan ke dalam sistem komputer melalui bahasa pemrograman yang rasional dan juga sistematis. Beberapa kajian matematika yang memberikan kontribusi dalam perkembangan pengkajian komputer antara lain ada aritmatika, logika, sistem bilangan real, dan lain-lain. Kajian matematika tersebut kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa pemrograman itu seperti Fortran, Pascal, COBOL, Java, dan banyak lagi. Dalam matematika dan komputerisasi, algoritma merupakan kumpulan perintah-perintah yang diberikan kepada komputer agar dapat menyelesaikan suatu masalah atau kasus. Desain dan juga analisis algoritma itu merupakan salah satu kajian khusus dalam ilmu komputerisasi yang mempelajari karakteristik dan juga performa dari suatu algoritma dalam menjelaskan suatu kasus ataupun masalah. Jadi teman-teman, ada hal yang perlu kita tahu bersama adalah ilmu komputer
dan matematika ini terkait dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada komputer. Ilmu komputer itu berakar dari elektronika, matematika, dan linguistik. Terus yang kedua, dalam 3 dekade terakhir, ilmu komputer telah menjadi suatu disiplin ilmu baru yang tidak terlepas dari akar ilmu elektronika, matematika, dan juga linguistik. Yang ketiga, ada Departemen Ilmu Komputer pertama didirikan di Universitas Purdue pada tahun 1962. Kemudian kita bakalan bahas tentang kaitan antara sistem informasi dan juga matematika. Jadi, teori matematika yang biasanya sering muncul di dalam pemrograman atau dalam sistem informasi itu biasanya ada aljabar, ada teori grafika, ada matematika diskrit, ada logika matematika, ada juga statistika, analisis dan kalkulus. Kemudian mereka itu akan diubah oleh sistem komputer atau bahasa komputer agar bisa digunakan dalam bahasa pemrograman. Jadi, di sini aku bakalan kasih contoh aplikasi matematika dalam sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi geografis. Itu menerapkan ilmu statistika dalam memetakan suatu kota, kepadatan penduduk, serta pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada pembuatan software aplikasi, membutuhkan pengetahuan tentang aljabar boolean dan juga logika matematika dalam membuat algoritma program. Teman-teman, tadi kita udah ngebahas banyak dari mulai pengertian sistem informasi, kemudian matematika, kemudian ada hubungan antara matematika dan juga sistem informasi, dan juga kaitan atau materi yang suka muncul di dalam pemrograman. Jadi, teman-teman, di sini sering banget loh muncul pertanyaan seperti apakah jika ingin masuk sistem informasi harus jago matematika? Ini banyak banget yang tanya. Mari kita bahas. Jadi teman-teman, banyak banget yang udah kita bahas tadi, mulai dari pengertian sistem informasi, matematika, kemudian ada hubungan antara sistem informasi dan juga matematika, kemudian ada kaitan atau materi yang suka keluar di bahasa pemrograman. Untuk sekarang ini aku bakalan ngebahas atau ngejawab pertanyaan yang suka muncul di kalangan masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa yang punya keinginan untuk masuk jurusan sistem informasi. Jadi pertanyaannya, apakah jika ingin masuk sistem informasi harus jago matematika? Jawabannya adalah, pada dasarnya matematika dan pemrograman itu mempunyai persamaan yang sangat mirip, karena dua-duanya itu bekerja berdasarkan logika berpikir, dan matematika itu menjadi salah satu pembelajaran yang akan membantu melatih logika berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Hal yang perlu kalian garis bawahi itu adalah seorang pemrogramer itu tidak semuanya jago matematika. Banyak dan mereka justru tidak suka akan matematika. Jadi, kalau kalian punya keinginan atau bercita-cita menjadi seorang pemrogramer, tapi tidak terlalu jago dalam matematika, itu bukan masalah yang besar. Namun, jika kalian paham akan matematika, tentunya dapat membantu kalian dalam memecahkan suatu masalah atau dalam mempelajari pemrograman. Bahkan, jika kalian yang mempelajari komputer grafis, machine learning, dan juga kriptografi, kalian memerlukan namanya matematika. Karena yang terpenting saat menjadi programmer, kalian perlu yang namanya rasa ingin tahu yang tinggi dalam mempelajari programan, selalu berarti trial dan error, juga pastinya pantang menyerah. Jadi teman-teman semua, banyak banget tadi yang udah kita bahas, mulai dari pengertian, kemudian juga sampai ke pertanyaan yang udah sering banget ada di masyarakat dan juga kalangan mahasiswa baru yang mau masuk sistem informasi. Jadi kesimpulannya di video ini hubungan antara sistem informasi dan juga matematika, yaitu mereka sama-sama punya persamaan yang mirip, yaitu sama-sama bekerja berdasarkan logika berpikir, dan matematika itu bisa membantu melatih logika berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.